转法轮路也远，五大比丘去忧还，佛法甚深难闻见，开悟只在一念间。佛陀说法因根基，广开法门无量义，为求生闻说四谛，苦集灭道显义理。为解辟之心疑虑，时而因缘法开启，为应菩萨大根基，再说六度波罗蜜。再说六度波罗蜜。初转法轮路也远，五大比丘去忧还，佛法甚深难闻见，开悟只在一念间。
陀说法因根基，广开法门无量意，为求生闻说四谛，苦集灭道显义理。为解辟之心一虑，时而因缘法开启，为应菩萨大根基，再说六度波罗蜜。再说六度波罗蜜。开示悟如理奇迹，悲之愿行尽相惜，因在群生无名利，清净了悟真实义。开示悟如理奇迹，悲去愿行尽相惜，愿在群生无名利，清净了悟真实义。Selamat malam sepuh-sepuh, Ku Aman. Selamat malam sepuh-sepuh, Ku Aman dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memberikan 向佛菩萨行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯，向四供上人行问讯礼。问讯，阿弥陀佛。Selamat malam semuanya. Ya, sekarang kita udah di sesi ketiga ya. Waktu cepat berlalu. Dan sebelum mulai kita semua tadi udah mendengar lagu dari Kehidupan Sang Buddha Memutar Roda Dharma, Phot Ho Te Isen Chuan Falun. Nah, di lagu tersebut Buddha membabarkan Dharma sesuai kemampuan dari penerima. Jadi penerima itu dahulunya itu murid-murid Buddha yang memiliki sifat masing-masing dan kemampuannya masing-masing dan sama halnya dengan kita. Nah, di lagu ini kita dibagi 3 sesi. Sesi pertama 2 minggu yang lalu dan sesi kedua minggu lalu dan hari ini sesi ketiga. Kenapa kita mau belajar bersama di dalam lagu ini? Karena kita di tiap sesi kita akan mendalami dan mendalami makna dari lagu ini itu apa artinya. Nah, yang sesi pertama dibawahi oleh Acheng Sepo 2 minggu lalu itu tentang setiva.
empat kesunyatan mulia itu yang kita dapatkan menjadi mengerti apa dari kucinya tahu. Ku itu derita, ji terkumpulnya penderitaan, nie bagaimana melenyapkannya, dan tahu mendapatkan jalan keluar. Nah, selanjutnya di sesi kedua yang dibawakan oleh Hui Mei Seku itu 12 sebab musabab mata rantai. Jadi di dalam sesi itu kita dapat mengetahui bagaimana menghilangkan noda batin hingga memutus rantai agar tidak menciptakan karma lagi. Nah, selanjutnya kemudian menyesuaikan kemampuan penerima dilanjut dengan pembabaran 6 paramita. Liu Polomi atau Liu Tuwansing yang akan dibawahi oleh Sylvia. Nah, hari ini kita persilakan Sylvia Seku untuk men-sharingkan tentang sesi hari ini. Enggak kedengaran suaranya ya. 会开声个是比较师姐。 Belum buka. 哎呦呀 ，OK， 阿弥陀佛，师兄师姐。OK， terlalu apa ya tadi mendengar Karina jelaskan ya, terlalu menyimak apa-apa yang dikatakan Karina. Tadi memang benar ya, kita pertemuan ketiga ini adalah tentang 6 satparamita terjun ke kerumun. Nah, ini tentang bagaimana kita menjalankan di praktekkan di jalan bodhisattva. Kita tahu bahwa 4 kesunyatan mulia dan 12 nidana itu adalah trilogi ya. Nah, kelanjutannya itu bagaimana kita mempraktekkan. Nah, itu ada tingkatan seperti kita kapasitas menerima, juga tingkatan pertama yaitu yang tingkatan yang paling bawah yaitu kita tahu bahwa sravaka yaitu kemampuan menerimanya itu masih tumpul, yaitu masih harus banyak mendengar yaitu seruan. Nah, kedua itu kenapa bisa kita mengatakan yang sesungguhnya yang sudah mengikuti Shinfas yang mungkin sudah tahu juga kemampuan menerima yang rendah atau tumpul itu karena banyak noda batin, masih banyak uming, fana, kerisauan batin, sehingga masih perlu banyak mendengar dharma. Nah, tingkat yang kedua itu yaitu yuanjue. Yuanjue yaitu kita sudah sudah mendengar, kita harus merenungkan, yuanjue sudah merasakan, sudah tersadarkan. Nah, itu tingkat yang kedua yaitu praketya Buddha. Nah, yang ketiga ini yaitu bodhisattva. Nah, ini sudah jalan menuju bodhisattva. Nah, dari ini kita harus ada praktek 6 satparamita untuk terjun ke kerumun. Nah, kita udah tahu, sudah kita sudah mendengar, yaitu kita tahu bahwa sen itu mendengar. Nah, kemudian yuanjue itu
merenungkan apa yang pabarkan oleh Sang Buddha. Nah, kita juga ya sebagai master kita juga sudah mendengar master membabarkan dharma, kita mendengar, kita merenungkan dan kita mempraktekkannya, yaitu sing. Ya, kita xiu wen si xiu. Nah, kita juga harus yakin, sing yuan sing. Nah, kita sudah yakin, sekarang kita sudah yakin, kita terjun ke kerumun. Nah, next session. Nah, 6 paramita ini kita tahu. Nah, biji benih menumbuhkan akar dan berkembang. Sorry. Oke, 对不起。Ya, kita tahu bahwa biji benih ini menumbuhkan akar dan berkembang. Ya, kita tahu bahwa batin itu bagaikan ladang, sebuah ladang ya, petak ladang yang dan niat kita itu bagaikan benih dan tubuh kita ini bagaikan petani. Nah, kita harus setiap hari menanam benih yang baik ini, yang menanam benih agar bisa menumbuhkan akar. Akar apa? Kita tahu bahwa kita sudah belajar dharma, kita harus akar keyakinan, akar semangat ataupun akar pikiran yang benar ya. Nah, ini niat-niat kita ini kita tanamkan sehingga berkembang. Nah, itu kita harus menjadi seorang petani yang bisa menanam benih-benih yang baik. Nah, kita juga melihat di sekitar itu apabila ada rumput liar, kita harus mencabutnya, yaitu seperti kita mencabut noda-noda batin kita. Nah, kita tahu bahwa ajaran Buddha itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dengar dari master sudah membabarkan. Nah, kita harus tahu bahwa niat kita itu harus dijaga dengan baik. Nah, niat itu adalah benih, biji benih yang menumbuh ya, pelan-pelan menumbuh menjadi tunas dan kemudian menjadi pohon yang besar. Nah, ini juga Bodhisattva turun ke kerumunan untuk membimbing semua makhluk, yaitu pusat dan jianhua. Nah, ini kita perumpamaan batin kita itu bagaikan ladang yang harus ditanam dengan benih-benih kebajikan. Nah, next session. Nah, kita tahu bahwa Buddha sudah memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan ya, fu hui shuang xiu. Kita tahu bahwa fo sudah fu hui shuang xiu, yu fu yu hui cai neng ceng fo, baru bisa mencapai kebuddhaan. Nah, kita juga bisa karena Buddha Master selalu meyakinkan kita bahwa setiap orang itu mempunyai hakiki seorang Buddha. Jadi kita juga bisa memupuk berkah dan kebijaksanaan ini secara bersamaan. Nah, apa itu berkah ya? Berkah itu harus kita praktekkan. Fu chong zhuo zhong de huan xi. Saat kita melakukan kebajikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, hui itu kebijaksanaan itu Chong san jie de zi zai. Di saat kita bisa pengertian dengan sesama, maka kita akan merasa nyaman, hati kita akan merasa nyaman. Nah, ini juga kita bisa praktekkan ya. Nah, ini Buddha selalu memberikan kita dharma-dharma dan meyakinkan kita bahwa semua manusia itu adalah setara. Nah, xue fo bu neng shao fu yi de. Mempelajari ajaran Buddha tidak boleh kurang berkah dan kebajikan. Next session. Nah, bagaimana baru bisa mencapai berkah kebajikan? Nah, hari ini tadi ya Master ceramah bahwa ren san wo tong ren ku wo bei ya, kita harus selalu ya bisa merasakan kesakitan dari penderita-penderita dan kita juga harus bisa merasa iba terhadap penderitaan orang lain. Nah, apabila kita mempunyai perasaan-perasaan begitu, maka kita akan berikrar, kita juga akan bisa menjalankan bisa mempraktek di kerumunan. Nah, kita juga bahwa 6 satparamita ini menjalankan berbagai praktik 6 satparamita. Kita tahu bahwa liu polomi itu sama dengan artinya juga boleh kita sebut liu tu wan xing. Liu tu kita melihat kata tu ini adalah menolong ya dengan berpuluhan ribu
tindakan-tindakan, cara-cara untuk menolong sesama semua makhluk hidup ya. Kita tahu bahwa satu ya, yang pertama itu pusi ya, pusi cicie, renlu, jingjing, canting, zihui. Nah ini 6 paramita ini kita tahu bahwa berdana, menaati sila, bersabar, bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan ini adalah dari 1 sampai nomor 6 ini kita tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini sudah berurutan dari step ya, dari berdana kita melatih berdana, nanti kita akan bahas berdana itu ada 3, nanti kita akan bahas. Nah, kita tahu bahwa Chongsian, kita tahu 6 satparamita ini juga merupakan sebuah kapal yang membawa kita dari pantai penderitaan ke pantai kebahagiaan, yaitu Chongsian Dao Pian ya, kita lihat dari kata di atas itu Sian Dao Pian, yaitu dari pantai yang penuh penderitaan melewati lautan yang penuh derita menuju ke pantai seberang, yaitu pantai nirvana atau pantai kebahagiaan. Nah, ini adalah cara-cara, 6 cara ini ya, liu tu, 6 cara, 6 liu tu dan menolong itu dengan begitu banyak cara. Nah, ini adalah salah satu, yang pertama itu yang berdana. Next session. 6 paramita adalah jalan mempraktekkan dharma ya. Buddha menggunakan 6 paramita ini untuk membantu kita membebaskan penderitaan. Seperti tadi saya juga mengatakan bahwa merupakan sebuah kapal yang membawa orang-orang menderita ke pantai seberang, dari pantai sini ke pantai seberang. Nah, ini ada 6 ya. Paling pertama itu yaitu berdana. Nah, kita tahu bahwa 6 paramita adalah jalan mempraktekkan dharma yang terdiri dari berdana, menaati sila, bersemangat, samadhi, kebijaksanaan. Ini memang membantu kita untuk membebaskan penderitaan. Nah, tadi Mas mengatakan ya, kita punya hati harus seperti Buddha yang bisa seluas jagat raya ya, simpao tai xu liang zhou sa jie ya. Jadi maka Master selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu berhati lapang, xin huan, hati lapang, nian chun, berpikiran polos ya. Nah, ini dengan tulus hati kita harus selalu belajar memberi, yaitu yang pertama yaitu berdana, pusi. Nah, berdana ini dibagi 3 jenis ya. Nah, yang pertama itu adalah berdana dengan materi. Next. Ya, berdana dengan materi. Nah, kita lihat ya, ini juga kita bisa melihat foto-foto dari yang kita pertama, apa yang kita step pertama yang kita melakukan yaitu berdana ya, kita mau memberi. Nah, salut juga dengan Ku'elmen ya yang bisa menyisikan uang-uang jajan dari Ku'elmen untuk membantu yang lebih memerlukan. Nah, ini saat ini kita tahu bahwa Ku'elmen ini sedang memegang kwitansi dari berdana materi ini ya untuk ke Afrika, yaitu dana kecil amal besar. Nah, ini juga kita tahu bahwa mereka sudah menerima berkah dari Ku'elmen yang begitu tulus hati memberi. Nah, kita juga tahu foto yang kedua ini kita tahu bahwa itu juga berdana materi ya. Di Ciji kita berdana materi dengan memberi sembako. Nah, di saat pandemi ini kita memberikan masker. Nah, pada saat orang sangat di seluruh Medan kita kekurangan masker saat itu, nah Ciji memberikan masker kepada semua rumah sakit yang ada di Medan dan di luar kota juga. Nah, ini juga merupakan berdana materi. Next session. Nah, yang kedua ini adalah berdana dharma. Nah, kita tahu bahwa berdana dharma ini ya seperti hari ini ya saya sharing dharma, yaitu juga saya sedang berdana dharma. Next session. Nah, kita juga melihat ya, nah fa pu si berdana dharma. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berdana dharma ini seperti kita sosialisasi smart di kantor ataupun di sekolah ataupun di bank. Nah, ini sosialisasi smart ataupun sosialisasi pelestarian lingkungan
di kompleks, juga di bank ataupun di sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan berdana dharma yang tidak perlu dengan materi, tapi kita dengan berdana dharma. Apa yang kita dapat, kita sharingkan. Nah, 好事多分享, hal yang baik itu harus kita sharingkan kepada orang-orang yang kita kenal. Nah, ini juga salah satu dari kegiatan berdharma juga seperti Xun Hua Xiang, kita sama-sama mendengar dharma dan dengar dari Sesiong Sejie sharing itu juga merupakan berdana dharma. Xun Hua Xiang, Tu Sun Hui, gathering, Gong Xiu. Nah, kebaktian itu semua adalah berdana dharma. Kalau kita menjadi peserta, kita juga berdana dharma. Nah, ini yang kita link ke kegiatan Sejie. Next, Sesiong. Nah, yang ketiga ini adalah berdana tindakan, itu Xing Bu Shi. Nah, kenapa saya mengambil foto ini? Nah, karena foto ini menceritakan bahwa ada seorang yang menderita dan ada relawan Sejie yang memberi perhatian dengan tulus hati, membersihkan kotoran-kotoran dari tubuhnya, juga membersihkan kotoran dari noda batinnya sehingga dia tersadarkan. Nah, kita juga melihat ada dokter ya, 5 yang rela ya, benar-benar Xing Bu Shi ya, berikrar di Afrika ya untuk membantu orang-orang yang menderita. Nah, sedang mengobati kakinya yang luka. Nah, setelah Kan En Fu ya, penerima bantuan ini sudah sembuh, nah dia juga bisa berdana dharma, yaitu dia sharingkan apa yang dia kesan-kesan batinnya, dan dia juga sudah Kan En Fu ini ya, penerima bantuan ini juga sudah memakai baju rompi Sejie yang berarti dia juga sudah berdana dharma ya, juga sudah berdana tindakan. Mungkin dia juga ikut membagi sembako ataupun kegiatan apa yang ada di Afrika. Nah, ini menceritakan bahwa memang apabila kita ada niat, ada kekuatan, pasti segalanya bisa. Tapi kembali lagi kita harus yakin ya, sin bian xin, kita harus yakin, kemudian kita harus berikrar, baru kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Nah, next session. Nah, ini kita tahu bahwa yang kedua ini menaati sila. Nah, ini Yi Jie Wei Shi, dengan sila sebagai guru. Nah, kita tahu bahwa Ananda ya, pada zaman Buddha, waktu Buddha sudah mau mencapai nirvana, parinirvana. Nah, Nanda sangat sedih dan dia hanya bisa menangis. Kemudian Aniruddha ya, Bodhisattva Aniruddha datang mendekati Ananda dan mengatakan, kenapa saat sekarang kamu menangis? Harusnya kamu pergi menanya Sang Buddha bahwa apa yang akan kita lakukan setelah Buddha mencapai parinirvana. Nah, kemudian dia tercerahkan dan dia juga bertanya kepada Sang Buddha, setelah Buddha mencapai parinirvana, apa yang bisa kita lakukan untuk terus meneruskan ajaran Dharma ini? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa dengan sila sebagai guru. Nah, kita juga tahu ya, kita sebagai murid master, kita juga pernah ditanya oleh teman-teman kita, dan kita juga pernah bertanya pada diri kita sendiri. Nah, apabila master telah mencapai parinirvana, bagaimana meneruskan Sejie? Nah, mungkin master juga tahu ini karena master juga mendalami ajaran Dharma dan master sudah memberikan kita jawaban. Next session. Nah, 上人说以戒为制度，以爱为管理。Nah, Master mengatakan dengan sila sebagai sistem dan dengan cinta kasih menjalankan sistem. Nah, ini kenapa dengan cinta kasih? Ya, kita kalau tahu bahwa kalau kita menjalankan sistem tidak dengan cinta kasih, maka ini tidak akan terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi hanya dengan cinta kasih, nah, i ai wei guan li. Nah, dengan sila sebagai sistem, kita tahu bahwa sila itu di Sejie kita ada 10 sila. Nah, apa itu 10 sila? Next session. Nah, Sejie 10 sila. Nah, 10 sila yang pertama yang kita tahu bahwa ya ajaran Buddha itu mempunyai 5 sila ya. Nah, karena dengan keadaan
kita hidup di zaman kekeruhan batin, kekeruhan ini dan juga di zaman kemunduran dharma ini. Nah, Master menambahkan lagi 5 sila. Nah, 5 sila yang pertama ini tidak membunuh. Nah, dengan tidak membunuh, kita bisa melatih diri kita untuk memupuk hati welas asih. Nah, seperti yang Master inginkan yaitu wanzeng de ai ya. Kita tahu cinta kasih yang sepenuhnya. Apa itu cinta kasih yang sepenuhnya? Yaitu kita harus mencintai semua makhluk hidup, nah, semua yang ada di dunia ini. Jadi itu kita tahu bahwa selalu kita diingatkan bahwa semua makhluk mempunyai sifat hakiki bagaikan Buddha. Jadi setara ya. Jadi kita juga harus mempunyai wanzeng de ai, mempunyai hati yang memiliki cinta kasih sepenuhnya. Nah, dengan bagaimana kita bisa mengarah ke wanzeng de ai, cinta yang sepenuhnya, yaitu dengan bervegetaris ya. Kita jangan membunuh ya, kita dengan bervegetaris kita sudah bisa mengurangi pembunuhan. Nah, Seku juga sharing sebelum Seku mengenal Tzu, Seku kalau melihat ada semut yang berkumpul di satu tempat, nah Seku merasa geli dan takut, dan Seku mengambil air itu menyiram semut itu. Nah, setelah Seku masuk ke Tzu dan setelah Seku melihat penjelasan-penjelasan dari Sisyong Sije yang di Tzu ya, nah ternyata Seku sudah melakukan pembunuhan. Nah, kita tahu bahwa apalagi saat tsunami ya, kita tahu bahwa tsunami itu air datang langsung menyirami semua manusia, insan manusia tersiram ya. Sama seperti ya kita juga dari sini tercerahkan. Nah, kita itu ya seperti semut saja kalau kita tidak sadar dan tidak merubah apa yang kita lakukan ya. Jadi memang sangat bagus dan sangat bersyukur ya kita bisa di dunia suci dan diingatin terus apa yang tidak boleh. Nah, yang pertama itu tidak boleh membunuh, melatih kita untuk memupuk hati welas asih. Nah, tidak mencuri. Nah, tidak mencuri itu melatih diri kita untuk tidak memiliki hati penuh ketamakan atau serakah. Ya, kalau kita tahu kalau mencuri itu berarti hatinya sudah ada keserakahan. Nah, ini untuk mencegah noda-noda batin kita, yang pertama yaitu keserakahan, yaitu tidak mencuri. Ya, nah ketiga itu berzina, tidak berzina. Ini kita bisa melindungi atau menjaga nama baik kita atau keluarga kita ataupun nama baik yayasan atau Tzu. Nah, kalau kita sudah di Tzu, kita juga harus menjaga nama baik Tzu. Nah, kita tahu bahwa ini tidak membunuh, mencuri, berzina adalah tindakan dari sen, tubuh kita ya, sen. Nah, koule, mulut itu kita tidak boleh berbohong. Jadi kou itu kita harus hati-hati, mulut kita itu harus selalu bertutur kata yang baik, dan kita dengan bertutur kata yang baik, maka kita bisa menjaga moralitas diri kita, dan kita tahu bahwa ren ge cheng, fo ge cheng. Nah, kita bisa menerapkan ajaran-ajaran dengan baik dan akan menampilkan, membangkitkan moralitas diri. Yang kita tahu setiap kali Master juga mengingatkan bahwa kita harus menjaga moralitas diri kita. Nah, kita di Tzu juga ada renwen yang humanis. Nah, ini juga yang keempat itu dengan bertutur kata yang baik kita juga bisa menampilkan moralitas diri kita. Nah, tidak minum alkohol ya. Kalau minum alkohol kita itu akan selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar ataupun bisa melakukan tindakan-tindakan yang kasar. Jadi kalau tidak minum alkohol, kita melindungi batin kita akan tetap memiliki kebijaksanaan. Nah, tidak akan berbicara sembarangan. Nah, ini 5 sila yang pertama ini sudah ajaran Buddha dari dulu ya sudah ada, tapi Master sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, dan juga ketujuh tidak ada penjudian. Nah, kan ke-8 berbakti pada orang tua. Nah, kita juga tahu ya
孝顺父母，调和神社. Nah, ya, keuangan kita juga tahu ya, berbakti itu sangat gampang. Kita hanya bisa kita sayang dengan orang tua, jangan membuat orang tua khawatir, itu sudah berbakti. Nah, kita tapi调和神社 ya, kita harus kita 调和神社 yaitu selaraskan suaramu atau rupa atau mimik muka kita ya, itu artinya patuh ya, kita harus patuh. Kita saat berbicara dengan orang tua, kita harus juga menyelaraskan kita punya suara ataupun kita punya mimik muka. Ini juga berbakti dan patuh pada orang tua. Xiao shun, xiao itu berbakti, shun itu kita harus patuh ya. Jadi Tiaohe Shense itu juga sangat penting. Nah, ini tambahan dari Master, karena Master juga ada Jingsi yang mengatakan Xing San, Xing Xiao Bunen Teng ya. Dua hal yang di dunia ini tidak boleh kita tunda, yaitu melakukan kebaikan, berbakti dan berbuat kebajikan. Nah, yang ke-9 itu perhatikan peraturan lalu lintas. Kita tahu bahwa ada di jalan raya itu, kita kalau ada lampu merah, hijau, kuning, nah itu semua adalah peraturan-peraturan lalu lintas, kita juga harus patuhi. Kalau kita tidak mematuhi, yang rugi adalah kita sendiri. Nah, kita juga sering ya, dulu juga Seku pernah ya, kalau melihat masih lampunya masih kuning, Seku merasa oh itu masih suruh kita wanti-wanti jalan terus. Nah, kemudian ditangkap oleh polisi dan Seku mengatakan, berbohong lagi, mengatakan oh ini saya mau ada hal yang sangat perlu, mau cepat ya, jadi saya langsung jalan, tidak berhenti walaupun warna kuning, karena kuning kan mengatakan hati-hati. Nah, masih ada sedikit melawan ya pada peraturan lalu lintas. Nah, ini juga tidak baik. Nah, yang ke-10 itu tidak berpartisipasi di dunia politik. Ya, memang kita tahu bahwa di dunia suci ini kita tidak boleh ada demonstrasi ataupun apa, ataupun bukan di dunia suci aja, ataupun di mana ya, kita juga jangan bergabung di dunia politik. Oke, next. Kita tahu bahwa kita benar-benar ya mempertahankan tanggung jawab kita sebagai manusia. Next, Cheng Sixiong. Nah, Sang Ren Cisi ya, Sang Ren Pengawas Asli menyampaikan di dunia ini penuh kekacauan karena tidak mematuhi peraturan. Seperti tadi Seku sendiri ya, sebelum masuk ke Ceci juga suka ya melihat rambu-rambu yang masih kuning suka terobos. Nah, itu juga tidak benar ya, tidak melanggar peraturan. Nah, ini juga kita harus yang mempertahankan, mempertanggungjawabkan kita sebagai manusia. Nah, sila ini bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak baik, fang fei zi hal-hal yang menciptakan karma yang tidak baik. Nah, sila adalah kehidupan kita. Jadi kita juga harus membuat kehidupan ini menjadi lebih berarti. Nah, kita juga harus menjadi orang yang penuh kehidupan yang penuh bermakna. Nah, kita tahu bahwa kita harus ya setiap saat kita harus bertobat ya. Kita karena kita melihat video Master bercerita ini ya, Kongye ya, karma kolektif ya, sangat mengerikan ya, karma kolektif. Nah, satu orang menciptakan niat yang jahat, maka juga bisa mempengaruhi alam ya. Nah, ini juga sangat mengerikan, bahwa kita tahu bahwa di dunia ini sekarang juga kita tahu di Amerika yang sedang dilanda bencana kebakaran ya, juga itu Master akhir-akhir ini juga mengatakan bahwa ini merupakan kongye ya, karma jerat kolektif. Nah, ini juga kita harus segera kita lebih giat lagi kita menciptakan karma baik. Nah, kita tahu bahwa empat unsur alam ini tidak selaras karena dari batin kita yang tidak selaras juga ya. Zhongsheng Gongye, yaitu semua karma kolektif dari semua makhluk ya. Nah, ini juga harus kita hati-hati dengan
batin kita selalu seseguhau sin. Kita harus setiap saat menjaga hati atau batin kita. Nah, ini yang ketiga itu yaitu bersabar. Nah, tadi kita sudah tahu yang pertama berdana, terus menaati sila. Nah, kemudian yang ketiga ini bersabar. Nah, bersabar kita tahu kata bersabar ini ya, kita lihat yang di PPT ini ada dan di bawahnya itu ada sin, ada sebuah pisau. Nah, ditambah lagi sin, tapi di pisaunya itu ada satu titik ya, satu titik lagi yang menusuk, yang artinya sebuah pisau ini yang menusuk, sebuah pisau menusuk ke dalam hati kita, tapi tidak membiarkan darah mengalir keluar. Nah, ini memang jika kita tahu ya bersabar itu kita akan mengatakan sabar itu gampang. Tapi kalau kita untuk melatih kesabaran itu tidaklah gampang. Tapi Master memberikan kita keyakinan bahwa dan kita nansing, kita walaupun susah untuk melatih ya, nansiu, susah melatih, tapi bisa asal kita ada niat ya. Nah, kata Ren ini kita simpulkan seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa memang tidak gampang ada pisau ya. Nah, kita juga harus hati-hati. Next session. Nah, kita semua yang telah mempelajari ajaran Buddha tidak boleh tidak melatih kesabaran. Nah, ini adalah salah satu kungfu. Nah, kita tahu bahwa Ku'er ya menggerakkan itu gerak-gerik dari Congku itu seperti kungfu ya, itu juga perlu kesabaran, melatih kesabaran. Nah, kita tahu bahwa Xiu Xing Ren Bu Ke Cue Shao Ren Ru. Nah, kita tahu bahwa orang yang sedang melatih diri tidak boleh kurang melatih kesabaran, karena kita tahu ya Ipan Ren kalau kita tidak bisa menahan kesabaran ini, maka hal yang kecil kita tidak akan hal yang kecil juga kita tidak bisa menyelesaikannya dengan sempurna, apalagi dan kita juga bisa menciptakan kesalahan-kesalahan. Nah, ini kita tahu bahwa kungfu, keahlian untuk melatih bersabar ini kita harus ada niat yang sangat kuat ya. Yusin Jukunan, Master mengatakan bahwa kalau kita ada niat pasti tidaklah susah. Nah, next kita tahu bahwa kita harus praktek sampai kita tahu ya. Nah, di gambar ini selalu gampang marah, yang satu tenang saja, melatih kesabaran. Nah, ini apabila tidak sabar, kungfu也不能成就. Kalau kita tidak bisa ya kungfu, nah kita tahu bahwa kalau tidak bisa menahan kesabaran ini, apa yang kita lakukan itu tidak bisa mencapai sempurna, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kita tahu bahwa 修行人就是忍人无法忍. Ya, kita tahu bahwa 忍而无忍. Kita tahu bahwa kalau kita masih orang awam, kita selalu mengatakan, oh saya sabar itu ada batas ya, jangan lagi membuat saya marah. Nah, itu ada batas. Nah, tapi apabila kita sudah belajar Dharma, nah kita sudah tahu, nah ini kita yang harus kita melatih sampai walaupun orang lain tidak mampu, tapi kita harus mampu. Yaitu orang yang melatih diri harus bisa bersabar terhadap orang. Ya, kita harus melatih sampai orang lain yang tidak mampu, tapi kita bisa. Nah, ini ren. Nah, kita tidak ada batas ya. Bersabar itu tidak ada batas. Nah, ini kita bisa praktek sampai tahap begitu, maka kungfu kita sudah sangat tinggi ya, keahlian kita juga sudah sangat tinggi. Nah, next ya. Orang awam selalu mengatakan, ya seperti kita tahu bahwa orang awam yang tidak bisa, tapi kita bisa. Nah, ini juga Bodhisattva selalu berada di kondisi orang sudah tidak bisa menahan. Pusat si zai ren men mei ban fa ren de huan jing zhong. Nah, ini kita tahu ya, seperti tadi yang orang tidak mampu, tapi kita bisa karena kita sudah jalan menuju Bodhisattva. Nah, kita tahu kita sudah ting, sudah wen, kita sudah shi, sudah merenungkan, kita sudah dengar, kita sudah merenungkan, dan kita sudah xiu, kita sudah mempraktekkannya. Kita harus xiu, melatih. Jadi, nah kita sudah dari tahap
Sravaka, Pratyekya Buddha, dan kita sekarang menuju ke tahap Bodhisattva. Nah, kita harus bisa walaupun bagaimana kondisinya ya. Oke, next. Nah, ini lagi ya, kita tahu bahwa baju seragam suci. Nah, insan suci memakai baju kelembutan dan kesabaran. Nah, kita tahu bahwa baju qipao ini kita mengatakan adalah rou he len wu yi. Nah, ini kita juga tahu bahwa kita harus bisa ya, setelah kita pakai ini, kita harus bisa menampilkan kelembutan dan kesabaran. Tapi kalau saat kita tidak pakai, apakah kita tidak melakukannya? Bukan ya, sesiang suci. Kita harus tetap pertahankan. Nah, kita melatih dengan memakai baju ini. Kalau kita merasa pakai baju ini, kita pernah ya, saya melihat sesiang suci mengatakan, oh nantilah saya kalau buka baju ini, nanti saya akan membalas ya. Pernah. Itu masih belum Shefo ya, kita pernah dengar sesiang suci yang mengatakan begitu. Nah, mungkin ini cuma bercanda aja atau serius ya, mungkin ini juga ya, kita jangan, walaupun kita memakai baju seragam suci ataupun tidak, kita juga harus tetap belajar bersabar. Nah, kita tahu juga dalam baju seragam suci itu kita ada mempraktekkan, kita harus mempraktekkan pandangan yang benar ya, 8 ya, kita harus mempraktekkan Pak Centau, yaitu kita harus mempraktekkan 8 jalan utama berunsur 8, yaitu pandangan yang benar, pikiran benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, kehidupan yang benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Semuanya harus benar. Nah, pikiran kita itu yang paling penting harus benar. Maka kita selalu tahu bahwa qi xin dong nian ya, kita kalau berpikiran kita punya niat, iqie wei xin zao ya, kita segala sesuatu dari sebersih niat kita. Kalau pikiran kita tidak benar, maka tindak tanduk kita itu maka akan mengarah ke yang salah. Nah, ini kita tahu bahwa 经常保持柔和善顺的态度ya, selalu mempertahankan tingkah laku yang patuh, yang sabar, bagaikan memikul beban di bahu dengan penuh kegigihan. Nah, kita pakai baju ini bukan kita tahu ya, memakai baju ini juga kita harus memikul apa? Memikul beban, yaitu kita harus centan, kita harus menjadi PIC, ataupun kita harus mengemban pengurus-pengurus di dunia suci. Nah, artinya kita itu memikul beban. Nah, saat kita memikul beban, kita akan memupuk kebijaksanaan kita. Nah, kalau kita tidak memikul beban ataupun kita tidak centan, kita bertanggung jawab atas sesuatu, maka kita tidak akan bisa tumbuh lebih bijak. Maka kita akan selalu sama saja seperti orang awam. Nah, kita sekarang sudah menjalan menuju bodhisattva, jadi kita harus memikul bebannya. Next. Nah, yang keempat ini cincing. Nah, kita sudah tahu ya. Nah, kita lihat ini PPT ini dibuat oleh Karina ya, dari anak saya sendiri ya, Karina Surya yang membuatnya. Dan dia cincing, dia semangat. Nah, dia kasih alat stiker ini ya, cincing. Kita harus cincing bersemangat. Nah, cing puja murni, pikiran kita, hati kita itu harus murni dan tidak bercampur bercabang-cabang gitu ya. Jangan seperti kera yang pikirannya bercabang-cabang dari pohon ini lompat sana sini, ataupun kuda liar ya, kalau saat tidak memakai kacamata kuda dia udah liar entah kemana-mana ya. Kita juga pikiran kita itu harus murni dan tidak bercabang-cabang. Nah, cing kita itu cing ya, itu cing maju ya, maju selangkah ya. Kita tahu bahwa Master selalu mengatakan bahwa qian jiao zhou, hou jiao fang. Dan saat kita maju selangkah, kaki depan melangkah, kaki belakang kita melepaskan. Jadi kita harus maju tanpa mundur, terus maju ya, jangan mundur. Nah, cuan yaitu batin kita
tanpa bentuk-bentuk pikiran, atau kita harus melatih fokus, ya, 专心. Okay, next. Nah, 专心 意前进, yaitu memfokuskan pikiran dengan sepenuh hati, pemikiran terus maju ke depan, itulah semangat. Kita tahu bahwa Sang Ren juga memberikan kita 静思以前脚走后脚放, ya, kaki kanan melangkah, kaki kiri melepaskan, yaitu di saat kita melakukan kegiatan. Kalau kegiatan yang kita lakukan itu sukses, nah kita harus segera melepaskannya. Kenapa? Kalau kita tidak melepaskannya, maka kita akan menyimpan kesombongan diri. Kalau saya sudah sukses, maka akan berhenti dan tidak maju lagi. Nah, kalau kita melakukan kegiatan itu apabila gagal, nah kalau kita gagal, maka kita akan merasa rendah diri dan merasa nggak berani lagi memikul beban dan kita akan mundur. Nah, ini juga, ya. Jadi kita tahu kita harus fokus pikiran terus maju ke depan. 前脚走后脚放. Jadi apa yang telah kita lakukan, kegiatan yang walaupun yang kita lakukan itu sukses atau gagal, kita harus lepaskan. Jadi kita tetap fokus ke depan. Ada lagi banyak kegiatan ataupun kegiatan yang akan kita jalankan. Jadi kita jangan terfokus dengan masa lalu. Nah, kita harus jalan maju ke depan terus. Ya, ini yang artinya 专心意义前进, ya, 就是精进, ini semangat. Next. Nah, saat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, nah, 行之在之, nah kita dalam kurung ini kita lihat ya bahasa Mandarinnya 行之在之. Saat kita berjalan juga kita harus fokus. Nah, saat kita berjalan kita tahu bahwa raufa kita juga itu fokus, kita punya langkah kaki. Nah, hati kita itu, pikiran kita itu sudah fokus di jalan, di kaki kita itu, ya, saat melangkah, ya. 荆棘青城之轩许我手之不动100千劫. Nah, itu kita saat melafal lagunya itu kita sudah 行之在之, kita lagi melatih fokus, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang kita juga harus, ya, setiap saat, setiap tindakan kita harus melatih fokus kita, ya. Jadi kita melakukan sesuatu, baik berbicara juga kita harus konsentrasi. Saat orang berbicara kita juga harus konsentrasi, yaitu kita melatih juga kan enjunjung ai, ya. Jadi ini semua dari konsentrasi maka kita bisa terfokus. Nah, ini juga jingjing, ya. Next, Sisyong. Nah, 对佛法的视线, ya, keberadaan ajaran Buddha dapat terlihat di jalan Bodhisattva Ciji. Nah, kita tahu bahwa, nah, di Ciji kita bisa mempraktekkan 6 paramita ini di Ciji, ya. Nah, kita juga bisa mempraktekkan apa yang kita dapat dari master, ya. Dan itu juga memotivasi diri kita juga sesama teman atau sesama Sisyong Suci juga, ya, untuk bisa melatih kesabaran, melatih untuk bisa sabar walau tidak bisa tapi bisa. Itu juga salah satu jingjing, ya. Tadi kita mengatakan orang tidak mampu tapi kita mampu, itu juga termasuk juga jingjing, ya. Jadi sulit untuk mengatakan tidak bisa dan tidak pernah mundur. Nah, ini adalah semangat. Nah, kita katakan bahwa segala sesuatu bisa. Nah, ini adalah juga salah satu jingjing, ya. Jing puca, jing putui, tidak mundur. Nah, ini adalah jingjing, ya, yang keempat. Nah, tadi kita tahu, ya, bahwa Master mengatakan bahwa meditasi itu bukan duduk dan melatih meditasi. Sebenarnya kita di Ciji kita dengan shouyi ataupun kita fokus menjalankan misi amal itu juga salah satu meditasi. Kita shouyi atau kita tahu bahwa ya sedang melatih zonggu, itu kalau kita fokus itu juga meditasi. Tadi kita tahu bahwa Master, ya, Master menceritakan kisah, ya, seorang meditasi. Nah, kita tadi dengar juga Master mengatakan kinki itu kenji, yaitu kapasitas menerima. Nah, kita tahu bahwa kapasitas penerima ada 3, ya, dari rendah,
sedang, dan tinggi. Nah, kalau rendah itu masih banyak noda batin. Ya, saya ulang lagi, yang paling rendah itu noda batin masih banyak. Nah, kita sekarang sudah harus ya membuang noda batin kita itu. Nah, kita harus ya sudah tahu perdana, kita sudah tahu cara-cara melatih sila, dan kita sudah tahu bagaimana bersabar, melatih kesabaran, dan kita sudah tahu bagaimana cing-cing ya, yaitu bersemangat, dan yang kelima ini bersamadhi, yaitu meditasi atau konsentrasi. Nah, ini yang kelima, yang keenam ini adalah kebijaksanaan. Nah, kita setelah mempraktekkan dari 1 sampai 5, barulah kita bisa mencapai kebijaksanaan. Nah, kita tahu bahwa 智慧开启的时候就会一力通万里次, yaitu saat kebijaksanaan terbangkit yang memahami satu prinsip kebenaran. Semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas, yaitu ili tong wali ci. Tapi kalau kita tidak memahami, maka kita akan melakukan banyak salah. Kita akan salah jalan, atau kita akan keluar dari rel kereta api ya, tracknya kita out of track. Jadi kita harus ya ili tong wali ci, apa yang kita dapatkan, kita harus benar-benar memahaminya dan kita praktekkan. Nah, 智慧必须靠自身去修取. Ya, kebijaksanaan juga bergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita melatih. Ya, next session. Nah, kita juga tahu 智慧就像一面镜子ya. Kita tahu bahwa cermin ya. Kita tahu bahwa batin kita itu cermin. Nah, cermin kita itu kalau banyak debu, maka kita melihatnya juga tidak jelas ya. Kita tahu bahwa setiap saat ya kita harus selalu kita 不要懈怠. Jadi kebijaksanaan bagaikan sebuah cermin, setiap saat harus dijaga dengan baik dan tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita harus tahu kalau apabila cermin kita sudah kotor, kita harus segera kita bersihkan. Ya, seperti tadi awal ya kita mengatakan bahwa petani harus mencabut rumput-rumput yang di samping di rumput-rumput liar itu agar benihnya itu tumbuh dan tunasnya itu tumbuh dengan bagus dan menjadi hasil yang bagus. Nah, ini juga ya kita bisa bagaikan perumpamaan batin kita itu bagaikan di kebijaksanaan ini kita bagaikan sebuah cermin. Nah, kita tahu bahwa apabila kita sudah bisa mempraktekkan 6 satparamita ini, next session. Apabila kita bisa Polong 是每一尊佛成佛的过程. 6 satparamita ini adalah proses dari setiap Buddha untuk mencapai pencerahan. Kita juga ada satu kisah ya dari Buddha Bodhisattva Purna Maitreya Putra. Dia sudah bisa menerapkan ini Liu Polomi ini. Nah, dia berikrar mau ke satu kota yang sangat kita boleh mengatakan di kota itu banyak orang yang tidak ada dharma dan sangat keras ya orang-orang di kota itu. Nah, dia bertekad dan kokoh untuk mau ke sana untuk membimbing orang-orang yang di kota tersebut dan dia meminta izin pada Buddha ya. Nah, Buddha mengatakan apabila kamu mendapat ucapan yang mempermalukan, karena di sana orang yang sering mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata kotor. Nah, apabila kamu mendapatkan ucapan yang mempermalukan, maka kamu akan bagaimana? Terus Fulona atau Purna Maitreya Putra mengatakan jangan khawatir, itu hanya marah, belum tidak dengan tangan memukul. Nah, apabila dengan tangan memukul, hanya dengan tangan memukul saya harus bersyukur, nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau dengan rotan atau kayu memukul badan kamu? Kalau dengan rotan saja saya masih harus bersyukur karena dia tidak memukul dengan pisau ya atau menusuk dengan pisau. Nah, apabila dengan pisau menusuk nyawa kamu bagaimana? Nah, kemudian Fulona mengatakan, Buddha, saya harus berterima kasih karena kehidupan masa lalu saya ada menjalin jodoh yang tidak baik. Mungkin saya memperlakukan mereka dengan tidak baik atau memperlakukan dia dengan tidak baik. Maka
aku harus menerimanya. Nah, ini juga jadi kesimpulan dari ini yaitu Flona mengatakan bahwa jadi kehidupan ini saya harus membayar hutang. Nah, kehidupan ini saya membayar dengan sukarela dan sukacita. Jadi hutang harus dibayar. Nah, kita juga tahu di Xun Fa Xiang Master juga pernah mengatakan hutang mesti dibayar. Nah, kita tidak tahu ya, makanya kita selalu diingatkan tuo jie hao ren yan. Kita harus selalu menjalin jodoh yang baik dengan semua orang, semua makhluk hidup, yaitu kita dengan bervegetaris. Next. Nah, kita tahu bahwa 我们要用心去推就，认为应该这样走，就要发心身体力行ya. Kita harus ya sungguh hati belajar dan merasa ini adalah kewajiban kewajiban kita untuk menjalankannya, maka harus berikrar dan mempraktikkannya seperti tadi Bodhisattva Purna Maitrayana Putra ya. Ya, tekadnya yang sangat kokoh dan ikrarnya yang sangat kuat ya, walaupun dia tahu bahwa di kota sana yang penuh orang yang keras dan tidak ada dharma, tapi dia berani ya berikrar dan terjun ke kerumunan untuk mempraktekkan apa yang telah diserap ya dharma-dharma dari ajaran Buddha. Oke, next. Nah, ini adalah 6 satparamita ya. Semoga Seshung Sejie Kuenmen mendapatkan apa yang Seshung Sejie dan Kuenmen manfaatnya dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Cảm ơn baca. Karina. Unmute ya. Cheng Sesiong. Karina Surya. Sudah buka mic-nya semua sih. Udah ya. Oke. Cảm ơn Cheng Sesiong. Ya, Cảm ơn Sylvia sudah sharing tentang Liupolomi ya, 6 paramita. Yang sesi pertama yang dibawa Aceh Sepuh kan Setiva, dan sesi kedua Hui Mei Seku membawakan Seinyuan, dan terakhir ini sesi ketiga yang dibawa oleh Sylvia Seku Liupolomi. Jadi kita sudah tahu makna arti dari lagu Foto dari Sensual Falun. Jadi dari sharing tadi bisa kita simpulkan kalau 6 itu ada berdana, menaati sila, bersabar, bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi 6 ini kita harus mempraktikannya dan mempraktikannya di kehidupan kita. Nah, yang paling berkesan tuh menurut aku paling berkesan itu bersabar ya. Bersabar tadi Sylvia Suku juga ada bilang sabar itu kalau bilang aja ngomong ke orang sabar itu gampang, tapi kalau udah dilakuin belum tentu bisa dilakuin sama orangnya, atau sama kita sendiri juga belum tentu bisa sabar gitu kan. Kadang bisa sabar tapi bisa ada rasa yang kayak ya sabar ada batas gitu-gitu. Dan tadi ada ditulis tulisan Ren itu sabar ada pisau. Nah itu kalau sabarnya udah nggak ada batas mungkin tusukannya bisa dicabut atau apa itu kan. Jadi kita juga benar-benar harus mengerti arti bersabar itu gimana agar kita bisa mempraktikkan bersabar yang baik untuk mempraktikkannya di kehidupan kita biar kita tidak melakukan kesalahan atau membuat karma yang buruk kepada orang lain atau kepada kita. Dan selanjutnya mungkin ada sharing, itu tadi sekilas sharing dari saya tentang bersabar, soalnya sabar itu kan paling umum ya, semua pasti kadang
gampang tapi nggak bisa, susah untuk dilakuin. Nah, ada satu lagi berdana. Berdana itu kan tadi ada 3 tuh. Selain materi kita juga bisa berdana dharma. Nah, ini sesinya sharing atau Q&A mungkin dari Kuorma atau suku sepuh atau teman-teman lainnya juga bisa berdana dharma dengan sharing atau sharing tentang kesan batin yang kalian rasain di kehidupan yang berhubungan dengan ini 6 paramita ini. Mungkin ada yang mau sharing? Ada, saya. Ya. Menurut saya, contoh dari 10 insan suci, contoh dari berbakti kepada orang tua dan selaraskan suaramu itu kayak membuat mereka senang, kayak misalnya harus dengarkan kata-katanya dan tidak ada laporan dari orang lain kamu bikin ini itu, dan ketika kamu dinasihati kamu tidak boleh bersuara. Ya benar, yang berbakti itu kelihatannya ya tadi yang dibilang sharingin oleh Sesal, dia juga bilang katanya biar ngomongnya jangan, pokoknya yang bikin senang orang tua tuh udah juga berbakti. Ya karena Sekosana juga bilang ada 2 hal yang tidak boleh ditunda, yaitu berbakti satu dan buat kebajikan. Memang berbuat bakti kepada orang tua yang penting jangan bikin orang tua khawatir, itu udah mungkin tuh hal sepele tapi menurut orang tua itu udah tenang. Jadi kalau mereka udah tenang kan mereka udah nggak stres, khawatir atau apa. Jadi kita jangan bikin orang tua stres dengan kita harus mungkin mengabari orang tua, atau ada yang mungkin kan semua di mana, tapi ada yang di luar atau apa, kita harus kasih kabar atau apa. Jadi biar orang tua juga nggak merasa anak saya lagi di mana ya gitu. Jadi merasa aman gitu dan dia mempercayai. Jadi saling percaya gitu. Ada lain yang mau sharing mungkin? Sepo juga boleh. Aku sharing ya. Iya boleh. Silakan. Pertama itu saya ingin bertanya. Tadi kata ini Sylvia Suci, mama ya, mama dari Kalina ya. Oh iya. Tadi disebutkan bahwasanya itu PPT itu dibuat oleh Kalina. Iya. Betul ya. Oh ya, oke. Itu aku senang sekali ya dengan PPT-nya. Ya, jadi di situ sebetulnya kelihatannya simple ya, tapi banyak kreativitas di situ, dan yang pasti itu melakukannya dengan bersungguh hati, kan ya. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat ya, Kalina menyebutkan bahwasanya kata bersabar. Nah, mungkin dari pengalaman itu saya bisa mengatakan sebetulnya bersabar itu bukan kita menahan, ya. Jadi kita bukan menahan emosi, menahan marah, tapi bersabar itu sebetulnya adalah bagaimana kita mau memahami, kita mau mengerti, gitu. Jadi ketika kita bisa memahami dan mengerti, itu otomatis kita bisa memaklumi, ya. Jadi kita tidak akan marah, kita tidak akan emosi, itu sih. Nah, Amitofo Sosial Seci, tadi itu belum saya ucapin ya, dan juga untuk keeman semuanya. Kebetulan di sini banyak orang muda. Ini kalau saya sharing sedikit lebih panjang tidak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, karena ini pertama sekali aku di sini ya. Jadi di sini saya melihat banyak orang muda. Aku akan coba sharing yang cerita kemarin Jadi ketika aku masih muda. Tapi bukan berarti sekarang sudah tua ya. Sekarang juga cuma masih muda juga lah. Karena kita harus selalu semangat. Jadi saya selalu menganggap kita itu masih muda.
aku bersyukur ya, sebetulnya diberikan satu karakter bawaan lahir yang baik ya. Jadi aku bisa merasa dari kecil itu sudah mau memahami dan mengerti akan orang lain gitu. Jadi aku jarang sekali bertanya kepada orang tua ya, mama terutama, apakah ini boleh, itu boleh, itu aku tidak, atau sedikit sekali menanyakan hal tersebut. Jadi aku terbiasa dari kecil untuk memutuskan sendiri dengan memahami pikiran dan perasaan mama gitu. Nah, jadi Sevo teringat ucapan master ya di Simfasiang, hanya dengan mempraktekkan satu kata baik, sebetulnya kita sudah bisa melakukan banyak hal baik. Jadi dengan hanya bisa memahami dan mengerti akan orang lain, kita sudah bisa mengembangkan sifat empati, welas asih, sabar, ya, berucap dan bertindak dengan baik dan bijaksana. Ya, yang penting itu harus kita pupuk terus secara konsisten. Jadi ibarat kita menanam bunga, itu akan tumbuh dengan cantik kalau kita merawatnya dengan kesungguhan hati. Gitu. Jadi sejak kuliah tahun pertama ya, kayaknya di SMA 3 atau kuliah tahun pertama, itu Sepo sebetulnya sudah melakukan pelatihan diri. Jadi masa itu sebetulnya aku belum mengenal agama Buddha. Jadi yang menjadi parameter itu sebetulnya pemahaman. Jadi pemahaman dari diri sendiri, ini boleh atau itu boleh, itu tidak boleh, itu yang menjadi parameternya. Cuma waktu itu makanya saya sebutkan bahwasanya bersyukur ya sebetulnya mungkin kita mempunyai satu karakter bawaan lahir yang cukup baik ya, yang tidak mungkin tidak semua orang memiliki. Jadi meskipun waktu itu belum mengenal agama Buddha, belum mengenal Dharma, pikiran kita itu sebetulnya sudah jauh ke depan gitu. Jadi waktu itu yang tidak boleh itu misalnya saja ya, aku sudah berpikir itu misalnya kita berpikir yang tidak baik tentang orang lain, meskipun itu benar adanya ya, misalnya menyangkut sikap dan kelakuan orang lain, itu sudah ada di pemahaman kita bahwasanya itu tidak boleh gitu. Jadi di situ kita belajar, biasanya setiap tahun itu selalu Sepo melatih diri ya, dalam arti menulis kembali apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, kemudian punya keinginan apa saja yang mau kita rubah untuk tahun depan gitu. Jadi itu secara konsisten mungkin sekitar 10 tahun ya, itu 10 tahun atau lebih itu Sepo lakukan. Jadi saya sangat senang ya melihat adik-adik bisa meluangkan waktu untuk beraktivitas di kegiatan suci. Ini adalah satu langkah awal yang baik ya. Jadi mungkin masukan buat adik-adik, jangan pernah menunda ya untuk mendengar ya, kemudian berarti dengan mempraktekkan Dharma dalam keseharian adik-adik. Jadi kita mulai dengan hal-hal kecil dan kita akan mampu melakukan hal-hal yang besar. Ingat bahwasanya kita semua punya hati Buddha. Kita bisa melakukannya ya, yang penting kita punya kesungguhan hati. Itu saja semuanya ya. Cảm ơn sự sân của mình. Ya, Budi Sesiong ya. Hari ini ya Kerry juga memanggil saya Sylvia Seku ya pertama kali ya. Saya dipanggil anak sendiri Sylvia Seku. Nah ini ya Budi Sesiong telah memberikan wejangan-wejangan ya, sharing kesan-kesan dan apa yang Budi Sesiong praktekkan. Memang benar ya, kita jangan membuat orang tua khawatir, harus kita dengan memahaminya. Dan kita juga jangan banyak bertanya, dan kita memahami apa, kita mengamati ya. Nah kita mengamati orang tua kita itu maunya apa, nah kita harus ya sesuaikan. Memang berbakti itu sangat luas ya, kita ada sutra bakti seorang anak, kita juga ada sutranya, berarti berbakti itu sangat luas artinya. Nah kita tadi Adi juga ya, Adi Winata juga sangat serius ya, sangat yongsin mendengarnya, dan kita harus tahu bahwa berbakti xiao sun, saya selalu ya mencamkan arti sun itu kita harus patuh dengan apa ya, kita
bisa berbakti dengan memberi hadiah, membawa orang tua pergi makan, membuat mereka tidak khawatir. Tapi kalau shun itu saat orang tua memberi kita nasihat. Kalau mimik kita tidak senang, itu juga sudah tidak ada xiao shun ya. Jadi hal kecil kita harus perhatikan. Mimik kita itu harus selalu menampilkan ceria, senyum, ataupun mimik kita itu memasang mimik muka yang ceria. Nah, itu juga membuat hati Karen Huansi, itu juga salah satu puse ya, berdana juga. Jadi kita berbakti pada orang tua, harus kita tiaohe sense, kita harus menyelaraskan dengan mimik muka kita, suara kita. Nah, gimana kita konsen mendengar itu juga merupakan xiao shun, shun patuh. Itu yang saya tekankan ya, karena saya sendiri juga baru mengerti lebih dalam, oh shun ternyata ini ya. Kita di Suci sangat bersyukur ya, kita banyak belajar. Kan ya, Budi, Sisyong, sama Adi, Susal ya. Kuer, ada yang ingin sharing? Tadi saya lihat ini banyak juga ya hari ini Kuer. Nah, kita tahu bahwa lagu ini adalah For the Isen Chuan Farun, yaitu memutar roda Dharma ya. Kita tahu 4 kesunyatan mulia, 12 nidana. Sekarang kita sudah berjalan menuju bodhisattva, yaitu kita praktekkan 6 satparamita. Ada? Kalau saya kembali lagi ke Karina. Ya, Kak, Budi Sepoya yang udah sharing tadi juga benar, jangan nunda ya. Masalah hal kecil pun kita juga harus lakuin. Mungkin seperti ini kayak kita hari ini belajar bersama, kita semua sama-sama belajar. Jadi dari sharing kita juga mendapatkan ilmu seperti tadi berdana dharma. Jadi bukan Sylvia Sekuaja yang berdana dharma, tapi tadi dari Cesal juga sama Sepol juga ada yang sharing tentang kehidupan mereka yang pernah mereka lewati gitu, dan kita dari masing-masing kita bisa belajar karena masing-masing orang kan mempunyai kemampuan dan sifat yang berbeda-beda. Jadi kita bisa belajar dari mungkin kesalahan mereka, atau itu kita bisa belajar untuk kehidupan kita. Jadi kita tidak melakukan kesalahan 2 kali, atau ya jangan membuat kesalahan atau karma yang lain gitu. Ya, waktunya udah. Ya, saya sampaikan sedikit ya, mungkin Karina. Minggu depan kita akan bahas ya lagu yang tadi Sisyong Sejin. Kita waktu mau masuk, kita sebelum mulai kita mendengarkan lagu For the Isen Chuan Fa Lun. Nah, ini kita akan membahas lagu-lagu ini dan kita akan mengundang ya Sucing Supo yang Sucing Supo dan Hui Mei Seku juga, apabila ada pertanyaan boleh membantu ya. Nanti minggu depan kita akan acara sesi sharing ya. Nah, mari kita sama-sama mendengar lagu ini dan melihat gerakan-gerakan ini ya. Ini juga merupakan kungfu ya, keahlian. Kan baca.
为求生闻说四谛，苦集灭道显义理。为解辟支心一虑，时而因缘法开启，为应菩萨大根基，再说六度波罗蜜，再说六度波罗蜜。开始误入离奇迹，悲之愿行尽相惜，因在群生无名利，清净了悟真实义。开始误入离奇迹，悲之愿行尽相惜，因在群生无名利，清净了悟真实Foto bersama saya nggak? Ya, itu dari gerakan lagu baru Food Hotelism ya. Itu yang udah full. Nah, minggu depan kita Kan-en juga hari ini peserta tadi saya lihat ada 80-an yang ikut. Kan-en telah meluangkan waktunya dan minggu depan kita akan mengupas lebih detail lagu-lagu lirik-lirik lagunya dengan tutorial dari gerakan-gerakannya. Jadi minggu depan Seku-Sepuh juga masih boleh join. Jadi ini kita sesi 3 bukan yang terakhir, kita masih ada lanjutannya. Dan Bu Aman boleh ajak teman-temannya juga boleh ikut, karena kita ini untuk umum, jadi kita bisa belajar bersama, bukan hanya tentang lagunya, tapi kita juga bisa mendalami gerakannya gitu. Nah, foto bersama ya. Nah, kita semuanya boleh buka kameranya, kita mau foto bersama dulu. foto itu dimension ya. Oke. Oke. Semua udah buka ya. Ayo susun saja. Ya. Aman. Oke. Selesai, Susyam? Kodenya apa ini? Gak ada soal. Udah mulai aja, Susyam. Oh, oke. Ya, Kalau buka mulai, semua aja.
udah direkam, oke. Kanan. Oke, kanan. Kak Nan, saja. Sampai ketemu minggu depan ya, Susu. Oke. Mari kita wenshin dulu ya. Give me time. 向佛菩萨行善问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯，向四公上人行问讯礼。感恩大家，阿弥陀佛，晚安，晚安。晚安大家，感恩，感恩，感恩Sepuh, Ku Aman dan teman-teman semua. 感恩 Karin, 感恩 Sylvia. Minggu depan ya kita lanjut lagi.